Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 7 akan melaksanakan praktik mengajar dengan mengangkat kearifan lokal Pecel Pincuk Godong Jati. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengampu Bu Vina Reviano SPD MPD. Kelompok 7 mengangkat tema 4, yaitu daerah tempat tinggalku, dan subtema 2, ayo mengenal keunikan daerah tempat tinggalku. Selanjutnya, kepada rekan-rekan kelompok 7, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Rita Chandrawardhani, NPM 201-20373. Saya akan melaksanakan praktik mengajar pada pembelajaran 1. Saya Siti Nurbadrotun Munirah dengan NPM 201203770. Saya akan melaksanakan praktik mengajar pembelajaran 2. Saya Siti Maisyarah dengan nomor pokok mahasiswa 2012036 akan melaksanakan praktik mengajar pada pembelajaran 3. Saya Nurul Halimah, NPM 2012-0365. Saya akan melaksanakan praktik mengajar pada pembelajaran 4. Saya Fatika Nuraini, NPM 2012-0357 akan melaksanakan praktik mengajar pada pembelajaran 5. Saya Syarifah Dwi Saputri, NPM 201-20290. Saya akan praktik pengajar pada pembelajaran 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar secara daring. Tetap jaga kesehatan, karena kesehatan lebih berharga dari segalanya. Iya, Bu. Apakah Baik, hari Bu. ini kalian semua hadir? Untuk mengeceknya, Ibu akan memanggil kalian satu persatu ya. Saya mulai dari Fatika Nuraini. Saya hadir, Bu. Baik, sekarang Rita Chandrawardhani, Hadir, Bu. Siti Maisyarah, Hadir, Bu. Syarifah Dwi Saputri, Hadir, Ibu. Siti Nurbadrotun Munirah, Hadir, Bu. Baik, karena kalian semua hadir, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, karena beberapa hari ini kita telah belajar mengenai kearifan lokal, makanan khas, tradisi, dan lain sebagainya. Saat ini di pembelajaran 4, daerah tempat tinggalku, subtema 2, ayo mengenal keunikan daerah tempat tinggalku. Ibu mengajak kalian untuk belajar membuat makanan khas Blora. Ada yang tahu apa itu? Ada banyak, Bu. Ada pecel Pecel pincuk, ada pincuk. sate. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana? Sudah siapkah untuk belajar hari ini, anak-anak? Sudah, Siap, Ibu. Bu. Siap. Bu. Tetap semangat ya. Yuk kita lanjutkan.
Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenal tentang pecel pincuk blora. Kita sudah melihat video pembuatannya, kita sudah pernah merasakan bagaimana rasanya pecel pincuk itu. Nah, sekarang bantu Ibu yuk untuk memisahkan apa saja bahan yang digunakan dalam membuat pecel pincuk. Ada yang bisa menjawabnya antara bahan sayur dan bahan sambal. Saya mau menjawab yang bahan sayur, Bu. Silakan Mbak Fatika. Bahan sayur yang digunakan dalam membuat pecel itu ada, kita bisa menggunakan kacang panjang, toge, terus kangkung atau daun singkong. Betul sekali. Kemudian untuk bahan sambalnya apa aja yuk? Masih ingat kan? Saya Ibu. Iya, silakan. Mbak Syarifah. Bahan sambelnya itu terbuat dari kacang tanah, kencur, bawang putih dan bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit, gula merah, daun jeruk, asam jawa, sama penyedap rasa. Wah, Bener nggak, betul Bu? sekali. Kalian memang hebat. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ini Ibu sudah siapkan urutan langkah-langkah membuat pecel pincuk secara acak. Nah, tugas kalian urutkan langkah-langkah ini dalam buku. Apakah kalian sudah menyiapkan buku dan pulpen? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, Sudah, sekarang Ibu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengurutkan langkah-langkah pembuatan pecel pincuk ini. Apakah cukup? Cukup, Bu, cukup. Baik, Cukup, Bu. silakan diurutkan ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Baik, karena sudah selesai, kalian pasti sudah tahu bagaimana urutannya. Ibu yakin itu. Kemudian, yuk bantu Ibu. Bagaimana urutan pecel pincuk yang benar itu? Ada yang berani menyebutkannya? Saya, Bu. Silakan, Mbak Bet. Urutan membuat pecel pincuk ya, Bu. Yang pertama, rebus kangkung hingga lunak. Yang kedua, seduh tauge dengan air panas hingga layu, lalu tiriskan. Yang ketiga, bumbu kacang haluskan. Dan semua bumbu yang digoreng. Tambah air matang, gula, dan garam, aduk rata hingga bumbu sedikit encer. Yang keempat, letakkan nasi putih dalam pincuk. Yang kelima, ambil 2 lembar daun jati buat pincuk. Yang keenam, campur kangkung, kacang panjang, dan tauge. Yang ketujuh, siram sayuran dengan bumbu kacang. Yang kedelapan, disajikan dengan pelengkap rempeyek, kacang, dan tempe mendoan. Apakah benar, Bu? Iya, Mbak Bet, benar. Kemudian, apakah ada yang ingin menambahi jawaban dari Mbak Badrotun? Atau semuanya setuju dengan jawaban dari Mbak Badrotun? Saya setuju, Bu. Saya juga setuju, Bu. Sama, Bu, setuju. Sudah benar, Bu. Baik, karena semuanya setuju, Ibu lanjut ya. Kalian itu sangat cerdas sekali, sudah mengetahui urutan pembuatan pecel sebagai salah satu makanan khas Blora dengan waktu yang singkat ini. Tepuk tangan untuk kalian. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat pecel pincuk. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Badrotun tadi, yang pertama kita mempersiapkan bahan-bahan untuk sayuran
dan juga sambalnya. Kemudian untuk sayurnya kita rebus hingga lunak. Tapi kita harus memperhatikan jangan sampai terlalu matang. Karena itu dapat mengurangi kandungan vitamin yang terdapat dalam sayurannya ya. Kemudian seduh tauge dengan air panas hingga layu dan tiriskan. Kalau kamu nggak tiriskan, itu nanti taugenya terlalu matang dan rasanya pun nggak enak. Kemudian untuk bumbu kacang, kalian kan sudah menggoreng kacang tanah sampai warnanya kuning keemasan. Karena kalau kalian menggorengnya itu terlalu coklat, bisa mengubah rasa dari sambal kacang tersebut. Bisa jadi pahit atau terasa tidak enak. Kemudian setelah sayur dan sambalnya sudah siap, kalian bisa menyiapkan 2 lembar daun jati untuk pincuk atau wadah dari nasi ini. Kemudian letakkan nasi dalam pincukan daun jati, campurkan semua sayur dan siram dengan bumbu kacang yang telah disiapkan. Kemudian pecel pincuk dapat disajikan dengan tambahan rempeyek kacang, tempe mendoan, atau gorengan lainnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau Saya sudah izin cukup? bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak Rita. Bu, kalau misalnya saya bikin bumbu kacangnya dulu, baru merebus sayurannya, boleh nggak, Bu? Boleh sekali. Boleh. Kalian bisa memilih merebus sayur dulu ataupun mempersiapkan bumbu kacangnya terlebih dahulu. Yang penting kalian melaksanakannya secara berurutan ya, jangan sampai terbalik. Sudah menyiapkan pincukan tapi belum ada bumbu kacang. Kalian sudah mempersiapkan bumbu kacang tapi kamu belum mempersiapkan sayuran yang akan digunakan. Seperti itu. Bagaimana Mbak Rita? Apakah sudah cukup atau ingin menambah? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain, yuk bertanya yuk. Kita sama-sama saling belajar. Bu, mau tanya, Bu. Silakan Mbak Fatika. Bu, kenapa sih pecel pincuk ini jadi makanan khas Blora? Baik, Ibu jawab ya. Jadi di Blora itu banyak sekali pohon jati dan warga sekitar itu memanfaatkan daun jati ini sebagai alas atau tempat makan. Jadi dapat mengurangi limbah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, kenapa harus pecel pincuk? Karena masyarakat Blora itu kalau sarapan sukanya yang kering-kering, nggak terlalu basah. Jadi menggunakan sambal, ada nasinya, yang penting ada sayurnya, sudah nikmat seperti itu. Berarti pecel pincuk itu sangat khas ya, Bu? Ya, khas sekali di Blora. Kamu dapat menemukan di seluruh penjuru wilayah Blora. Bu, kalau di daerah lain ada nggak ya, Bu, ya, pecel Blora? Mungkin kalau di daerah lain ada, tapi sangat sulit untuk menemukannya karena biasanya di daerah lain juga mempunyai pecel, tapi pecelnya itu berbeda dengan pecel khas Blora. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup sampai di sini? Halo, masih ada orang?
Masih, Bu. Lanjut, Ibu. Baik, karena kita sudah belajar sampai sini sangat jauh sekali ya. Jadi saat ini Ibu sudah mempersiapkan kartu soal. Bentuknya seperti ini. Kartu soal ini akan Ibu share melalui WhatsApp group. Jadi kalian bisa belajar menggunakan ini. Bisa belajar menggunakan kartu soal ini. Ya. Kartu soal ini berisi tentang materi yang telah kalian pelajari selama pembelajaran berlangsung. Jawabannya bisa kalian langsung tulis saja di WhatsApp group. Jadi kalian baca, kemudian kalian tulis jawabannya melalui WhatsApp group dengan menyebutkan nama ya. Baik, Bu. Ditulis soal langsung jawaban, nggih? Tidak, kalian baca soalnya, kemudian kalian tulis jawaban beserta nama di WhatsApp group. Kalian tulis semisal nomor 1, jawabannya A, terus A itu apa, terusan nama kalian siapa, seperti itu. Berarti langsung di WA, nggih, Bu? Ya, betul sekali Mbak Fatika. Apakah sudah paham semuanya? Tak terasa ya, ternyata pembelajaran kita telah selesai. Oh iya, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian bisa mempersiapkan media pengetahuan kalian, bisa melalui poster ataupun PPT. Kemudian kalian presentasikan di pembelajaran berikutnya ya. Baik, Bu. Berarti kita bikin poster ya, Bu. Iya, Nak. Poster ataupun PPT, kalian bisa memilih salah satu. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.